Materi pembelajaran kita hari ini adalah metode ilmiah. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kamu harus mengetahui yang namanya langkah-langkah dari metode ilmiah. Yang kedua, kamu harus mampu merancang prosedur ilmiah dengan benar saat kamu melakukan praktikum di laboratorium fisika. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini tentang metode ilmiah, terlebih dahulu Ibu akan mengulang kembali tentang pengertian dari fisika dan juga hakikat dari ilmu fisika. Pengertian dari fisika. Fisika merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang gejala dan juga fenomena alam beserta interaksi yang terjadi di dalamnya. Sedangkan hakikat dari ilmu fisika yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang fenomena atau gejala alam melalui serangkaian proses ilmiah yang dibangun atas dasar sikap ilmiah dan menghasilkan suatu produk fisika. Dengan demikian, hakikat dari ilmu fisika dibagi menjadi 3. Yang pertama, hakikat ilmu fisika sebagai suatu produk atau a body of knowledge, yaitu merupakan hasil temuan dari para ilmuwan yang disusun sebagai suatu produk fisika yang berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, rumus, teori, dan juga model. Hakikat fisika yang kedua yaitu fisika sebagai proses. Fisika sebagai proses merupakan cara ilmuwan untuk menyelidiki segala sesuatu di fisika sehingga menghasilkan produk fisika. Fisika sebagai proses inilah yang nantinya akan kita bahas dalam bentuk metode ilmiah. Hakikat dari ilmu fisika yang ketiga yaitu fisika sebagai sikap. Fisika sebagai sikap berkaitan dengan bagaimana cara ilmuwan bertindak dan berperilaku selama melakukan kegiatan ilmiah. Salah satu contoh dari sikap yaitu bertanggung jawab, jujur, mampu bekerja sama, dan lain sebagainya. Dengan demikian, metode ilmiah yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini merupakan hakikat dari ilmu fisika yang kedua, yaitu hakikat dari ilmu fisika sebagai proses. Adapun kriteria dari metode ilmiah antara lain, yang pertama, metode ilmiah haruslah berdasarkan fakta dan bersifat objektif, yang berarti bahwa keterangan-keterangan yang ingin diperoleh dalam penelitian, baik yang akan dikumpulkan dan yang akan dianalisa, haruslah berdasarkan fakta-fakta yang nyata, bukanlah berdasarkan khayalan semata. Yang kedua, yaitu metode ilmiah, haruslah bebas dari prasangka, yang berarti bahwa metode ilmiah harus mempunyai sifat yang bebas dari prasangka, bersih, dan jauh dari pertimbangan subjektif. Yang ketiga, metode ilmiah haruslah berdasarkan prinsip analisis, yang berarti bahwa semua masalah diselidiki untuk menemukan penyebab dan juga solusi dengan menggunakan analisis. Analisis sendiri adalah proses pemecahan suatu masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil sehingga bisa lebih mudah untuk dipahami. Yang keempat, metode ilmiah harus melalui proses hipotesis. Hipotesis itu sendiri adalah dugaan sementara sebelum melakukan penelitian. Yang kelima, metode ilmiah haruslah berdasarkan teknik kuantitatif, yang berarti bahwa data yang diperoleh haruslah berdasarkan eksperimen, bukan berdasarkan dugaan sementara semata. Langkah-langkah dari metode ilmiah. Adapun langkah-langkah dalam melakukan metode ilmiah ada 8, yaitu yang pertama, melakukan pengamatan. Pengamatan ini bertujuan untuk menemukan masalah yang akan kita teliti. Yang kedua, rumusan masalah. Rumusan masalah ini berperan dalam memperjelas batasan masalah yang akan kita teliti, biasanya dinyatakan dalam kalimat tanya, kemudian dilanjutkan dengan tujuan dari penelitian. Tahap yang ketiga yaitu pengumpulan informasi. Pengumpulan informasi ini bertujuan untuk menemukan teori, konsep, dan hasil penelitian yang sesuai dengan penelitian yang akan kita lakukan. Tahap keempat yaitu pengajuan hipotesis. Hipotesis sendiri adalah dugaan sementara terhadap permasalahan yang akan kita teliti. Tahap yang kelima yaitu eksperimen. Eksperimen ini merupakan tahap pengujian terhadap hipotesis menggunakan alat dan bahan yang kita telah tentukan sebelumnya. Pada tahap eksperimen terdapat variabel-variabel penelitian. Tahap keenam yaitu analisis data. Data yang diperoleh dari hasil eksperimen dibagi menjadi 2,
yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Tahap ketujuh dari metode ilmiah yaitu menarik kesimpulan. Kesimpulan biasanya mengacu pada hasil eksperimen yang digunakan untuk menyatakan apakah hipotesis tersebut diterima ataupun ditolak. Tahap terakhir dari metode ilmiah adalah publikasi. Publikasi ini sendiri merupakan proses penyebaran hasil penelitian ke publik. Contoh penerapan metode ilmiah dalam fisika. Contoh yang pertama adalah mengetahui pengaruh panjang tali terhadap periode osilasi dari bandul. Percobaan ini dimulai ketika Galileo yang sedang duduk dalam gereja tanpa sengaja melihat sebuah lampu yang tergantung sedang berayun karena baru dinyalakan oleh Coster. Ia mengamati dengan seksama gerakan ayunan tersebut. Ternyata setiap ayunan memerlukan waktu yang sama. Lampu itu kemudian ia dorong kembali dan ia perhatikan lagi. Mula-mula, ayunan panjang kemudian berangsur-angsur memendek. Dengan percobaan yang berulang, maka ia menemukan bahwa semakin pendek tali ayunan, maka makin kecil waktu yang diperlukan untuk satu kali getaran. Dengan demikian, ayunan tersebut bertambah cepat, begitu pula sebaliknya. Berdasarkan temuan dari Galileo, maka kita dapat melakukan percobaan ulang dengan menggunakan metode ilmiah untuk membuktikan pernyataan dari Galileo tersebut. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh Galileo, maka kita dapat membuktikan pernyataannya tentang periode getaran dari lampu gantung, yaitu menggunakan metode ilmiah. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama, melaksanakan pengamatan. Pengamatan ini sudah dilakukan oleh Galileo sebelumnya, maka kita hanya perlu melanjutkan dan membuktikan apakah pernyataannya tersebut benar melalui percobaan. Dengan masalah utama adalah mengamati pengaruh panjang tali terhadap besarnya periode osilasi dari ayunan lampu gantung. Yang kedua, merumuskan masalah. Adapun rumusan masalah untuk membuktikan pernyataan Galileo tersebut adalah apakah panjang tali mempengaruhi besar periode osilasi dari ayunan lampu gantung. Yang ketiga yaitu mengumpulkan informasi. Informasi yang kita butuhkan untuk mendukung percobaan kita mengenai pernyataan Galileo dapat diperoleh melalui buku-buku dan internet, di antaranya yaitu pengertian dari periode dan besarnya percepatan gravitasi. Tahap yang keempat yaitu membuat hipotesis atau dugaan sementara. Berdasarkan informasi yang kita peroleh, maka hipotesis yang dapat kita buat antara lain, semakin panjang tali, maka periode osilasinya akan semakin besar. Tahap kelima yaitu melakukan eksperimen. Untuk membuktikan percobaan yang dilakukan oleh Galileo, maka kita dapat menggunakan percobaan bandul matematis dengan mencari pengaruh panjang tali terhadap besar periode osilasi dari bandul tersebut. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan bandul matematis antara lain statif, bandul, benang, stopwatch, busur derajat, dan juga mistar. Adapun prosedur percobaannya yaitu ikatlah beban pada tali sepanjang 1 meter, kemudian ikatkan ujung tali yang lain pada statif. Yang kedua, simpangkan beban pada sudut kurang dari 10 derajat, lalu lepaskan beban sampai terjadi ayunan yang stabil. Yang ketiga, ukurlah waktu untuk 6 kali ayunan, kemudian tentukan periode ayunan, kemudian lakukan pengukuran waktu secara berulang minimal 2 kali. Yang keempat, ulangi langkah 1, 2, dan 3 untuk panjang tali 0,5 meter dan 0,3 meter. Yang kelima, tabulasikan semua data percobaan dalam tabel hasil pengamatan. Dengan demikian, berdasarkan percobaan yang kita lakukan, kita dapat menentukan 3 variabel, yaitu yang pertama variabel bebas berupa panjang tali yang diubah-ubah, yang kedua variabel terikat berupa periode osilasi dari bandul, yang ketiga yaitu variabel kontrol, yaitu berupa bandul yang dibutangkan masanya sama.
keenam yaitu analisis data. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil eksperimen, diperoleh data berupa angka, yaitu dapat dilihat pada tabel hasil pengamatan, di mana untuk panjang tali 1 meter diperoleh periode sebesar 1,81 sekon. Dan untuk panjang tali 0,5 meter diperoleh periodenya sebesar 1,38 sekon. Dan untuk tabel ketiga, yaitu untuk panjang tali 0,3 meter diperoleh periode sebesar 1,15 sekon. Yang ketujuh yaitu menarik kesimpulan. Berdasarkan percobaan tentang osilasi bandul, diperoleh bahwa semakin panjang tali, maka periode osilasinya akan semakin besar atau akan semakin lama. Hal ini juga berlaku pada lampu gantung yang dilihat oleh Galileo. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh panjang tali terhadap besarnya periode osilasi dari lampu gantung, yaitu semakin panjang tali maka periodenya akan semakin besar dan ayunannya akan semakin lama. Dengan demikian, pernyataan Galileo itu adalah benar dan hipotesis dapat diterima. Tahap ke-8 atau terakhir yaitu publikasi. Publikasi dapat kita lakukan dengan cara membuat laporan praktikum untuk membuktikan bahwa pernyataan Galileo tentang lampu gantung tersebut adalah benar. Contoh kedua dari metode ilmiah. Simaklah cerita berikut ini. Suatu hari, Arif diminta oleh ibunya untuk membeli telur di Alfamart yang ada di depan komplek rumahnya. Karena mendapat perintah dari ibunya, Arif pun langsung bergegas untuk pergi membeli telur tersebut. Saat pertama keluar dari rumah, Arif menggunakan baju kaos yang berwarna hitam. Namun baru beberapa langkah, Arif sudah tidak tahan dengan panas yang menyerap di tubuhnya. Akhirnya, ia pun memutuskan untuk kembali ke rumah dan mengganti pakaiannya karena pakaian hitam yang ia gunakan telah bermandikan dengan keringat. Saat ia sudah mengganti pakaiannya, ia pun bergegas menuju Alfamart. Sepanjang perjalanan, ia terheran-heran mengapa rasa panas yang ia rasakan sekarang jauh berbeda saat tadi ia memakai baju berwarna hitam. Dari cerita tersebut, bagaimanakah cara Arif untuk menjawab rasa penasarannya? Salah satu cara untuk menjawab rasa penasaran Arif yaitu dengan menggunakan metode ilmiah untuk melakukan percobaan. Adapun langkah-langkah dari metode ilmiah yang dapat digunakan oleh Arif untuk menjawab rasa penasarannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan pengamatan. Berdasarkan pengalaman yang dialami oleh Arif berdasarkan cerita sebelumnya, maka dia dapat menentukan masalah, yaitu penyebab ketika memakai baju hitam lebih terasa panas dibandingkan dengan warna lainnya. Yang kedua, yaitu merumuskan masalah. Arif merumuskan masalahnya sebagai berikut. Apakah penyebab baju berwarna hitam lebih terasa panas dibandingkan warna lain ketika memakainya? Tahap ketiga yaitu tahap Arif untuk mengumpulkan informasi. Arif mencari tahu melalui buku-buku dan internet tentang penyebab ketika memakai baju berwarna hitam lebih terasa panas dibandingkan dengan warna lainnya. Tahap keempat yaitu membuat hipotesis atau dugaan sementara. Berdasarkan informasi yang diperoleh sebelumnya, Arif menduga bahwa baju berwarna hitam akan lebih cepat menyerap panas matahari dibandingkan dengan warna lainnya. Namun, hal tersebut belum tentulah benar karena bisa saja disebabkan oleh hal yang lainnya. Tahap kelima yang dilakukan oleh Arif yaitu melakukan eksperimen. Arif melakukan eksperimen untuk mengetahui penyebab ketika memakai baju berwarna hitam lebih cepat merasa panas dibandingkan baju berwarna cerah dengan menggunakan dua kertas berwarna yaitu hitam dan putih untuk menutup air yang diletakkan di bawah sinar matahari. Adapun variabel dalam penelitian yang dilakukan oleh Arif yaitu yang pertama variabel bebas yaitu kertas yang digunakan yaitu warna hitam dan berwarna putih. Yang kedua, variabel terikat, yaitu suhu dari air. Variabel yang ketiga yaitu variabel kontrol, diantaranya volume air yang digunakan sama. Yang kedua, panas matahari dengan intensitas yang sama. Adapun alat dan bahan yang digunakan oleh Arif untuk menjawab rasa penasarannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, 2 buah toples atau gelas yang memiliki ukuran yang sama. Yang kedua, kertas berwarna putih dan juga hitam.
yang ketiga yaitu air, yang keempat termometer, yang kelima perekat atau selotip. Adapun langkah kerjanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, rekatkan kertas berwarna putih di salah satu gelas dengan menggunakan selotip. Yang kedua, letakkan juga hal yang sama pada poin pertama menggunakan kertas yang berwarna hitam. Yang ketiga, isi kedua gelas tadi dengan air yang jumlahnya sama. Yang keempat, letakkan gelas di tempat yang terkena sinar matahari selama 2 jam. Yang kelima, ukurlah suhu air dalam masing-masing gelas menggunakan termometer yang sudah disiapkan sebelumnya. Tahap keenam yang dilakukan oleh Arif adalah menganalisis data. Arif memperoleh data berupa data kuantitatif yang berupa angka, yaitu suhu dari air. Adapun kertas yang berwarna hitam bersuhu 108 derajat Celcius, sedangkan kertas yang berwarna putih bersuhu 65 derajat Celcius. Tahap ketujuh yang dilakukan oleh Arif yaitu menarik kesimpulan. Berdasarkan hasil eksperimen, Arif menarik kesimpulan sebagai berikut. Dari analisis data diperoleh bahwa gelas yang berwarna hitam lebih cepat menyerap cahaya panas dibandingkan dengan warna lainnya. Hal ini disebabkan karena gelas yang dibungkus kertas hitam menyerap lebih banyak cahaya dan juga panas. Benda yang berwarna gelap akan menyerap semua panjang gelombang cahaya putih dan tidak memantulkannya. Karena tidak dipantulkan kembali, cahaya yang terserap tadi akan berubah menjadi bentuk yang lain, yaitu menjadi panas. Hal ini juga lah yang membuat bagi yang memakai baju berwarna hitam saat matahari sedang bersinar terik membuat kita menjadi lebih mudah kepanasan. Dengan demikian, berdasarkan percobaan yang dilakukan oleh Arif, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan oleh Arif dapat diterima karena sesuai dengan hasil eksperimen. Demikian pembahasan kita tentang metode ilmiah. Di video selanjutnya, Ibu akan membahas tentang keselamatan kerja di laboratorium fisika. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.